Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai peluang suatu kejadian, di mana ini bagian dari bab peluang di kelas 12 SMK. Kita mulai. Nah, ini untuk kompetensi dasar untuk pengetahuannya. Nanti kalian diharapkan bisa menentukan peluang kejadian. Kemudian kompetensi dasar 4.26-nya kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Dalam peluang kejadian, kita mulai dari pembahasan ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Anggota-anggota ruang sampel disebut dengan titik sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Atau kejadian adalah merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, ini definisi dari ruang sampel. Ini yang harus kalian pahami dulu di awal pertemuan. Kemudian kita langsung masuk ke contoh. Pada percobaan melempar sebuah dadu sekali, tentukan yang pertama ruang sampelnya, kemudian yang kedua kejadian muncul bilangan ganjil, kemudian yang ketiganya kejadian muncul bilangan prima. Kita mulai dari menentukan ruang sampel terlebih dahulu. Nah, dalam pelemparan sebuah dadu atau satu dadu, maka kita ketahui bahwa dalam satu dadu itu terdiri dari 6 sisi. Ya, ada angka satunya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, hasil yang mungkin adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, angka-angka ini itu disebut dengan ruang sampel. Ya, berdasarkan definisi yang tadi, bahwa ruang sampel adalah semua kemungkinan yang terjadi dari suatu kejadian. Apabila kita melempar satu dadu, maka kemungkinan yang munculnya yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kemudian kejadian muncul bilangan ganjil, ya, atau kita notasikan dengan K. Nah, untuk bilangan ganjil ini kita tidak terlepas dari ruang sampel. Ruang sampel satu dadu yaitu angka 1 sampai 6. Kemudian yang ditanyakan di B ini munculnya bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil dari ruang sampel ini atau bilangan ganjil dari angka 1 sampai 6 ini yaitu 1, 3, 5. Oke, maka bilangan ganjilnya ada 1, 3, dan 5. Kemudian untuk bilangan prima, sama, ini mengacu juga ke ruang sampel. Bilangan prima yaitu ada 2, 3, dan 5. Oke, ini kejadian muncul bilangan prima. Ya, maka untuk ruang sampel ini ada 6 anggota, untuk bilangan ganjil ada 3 anggota, untuk bilangan prima itu ada 3 anggota juga. Oke. Ini contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Contoh kedua, 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama. Nah, ini yang kedua ini kita akan memakai 2 buah dadu, ya. Sama, yang pertama tentukan ruang sampel dulu, yang kedua tentukan kejadian munculnya kedua mata dadu berjumlah 10. Yang C-nya kejadian munculnya angka kedua mata dadu sama. Oke, kita mulai dari menentukan ruang sampel. Oke, dalam pelemparan 2 buah dadu, ya, maka mungkin kalian juga sering lah ketika memainkan di ular tangga itu kan biasanya memakai 2 buah dadu. Nah, itu kan yang muncul ya bisa 1 dan 1, bisa 1 dan 2. Ini untuk dadu pertama yang ke bawah ini, dadu keduanya yang atas ini.
bisa 1 dan 3, artinya dadu pertama 1, dadu keduanya 3, bisa 1 dan 4 dan seterusnya. Atau bisa juga misalkan 6 dan 1, dadu pertamanya 6, dadu keduanya 1, 6 dan 2, 6 dan 3, 6 dan 4, 6 dan 5, dan 6 dan 6. Ya, maka apabila ini dijumlahkan, maka akan menghasilkan 36 kemungkinan. Kita bisa lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak 6 ke pinggir, kemudian 6 ke bawah, maka 6 kali 6 sama dengan 36. Ya. Maka ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu yaitu 36. Atau pakai rumusnya yaitu 6 pangkat 2 sama dengan 36. Oke, itu aja ruang sampelnya. Kemudian, nah ini maka ruang sampelnya itu dinotasikan dengan S. Biasanya ruang sampel notasinya S sama dengan 1 dan 1, 1, 2, dan seterusnya ada 36 anggota. Kemudian kejadian munculnya kedua mata dadu berjumlah 10. Nah, berdasarkan ruang sampel ini, yang ditanyakan kan kejadian munculnya kedua mata dadu berjumlah 10. Nah, kita bisa lihat di antara 36 ini mana sih yang kedua mata dadu itu apabila dijumlahkan berjumlah 10. Nah, kita bisa lihat ini nih. Nah, ini 4 dan 6, 10. 5 dan 5, 10. 6 dan 4, 10. Nah, maka kejadian munculnya kedua mata dadu berjumlah 10 yaitu 4 dan 6, 5 dan 5, 6 dan 4. Ya, jadi hanya ada 3 anggota. Ya, ada 3 anggota. Kemudian yang C-nya kejadian munculnya angka kedua mata dadu sama. Berarti kan kalau sama angkanya sama ya, bisa 1, 1, bisa 2, 2, bisa 3 dan 3, 4 dan 4, 5 dan 5, dan 6 dan 6. 6 dan 6, ya berarti ada 6 anggota ya. Nah, kemudian kita masuk ke peluang suatu kejadian. Jika NS dan NK berturut-turut menyatakan banyaknya anggota ruang sampel dan banyaknya anggota kejadian K. Nah, jadi NS ini yaitu banyaknya anggota ruang sampel, NK ini banyaknya anggota kejadian K. Maka nilai kemungkinan terjadi kejadian K adalah PK sama dengan NK per NS. Nah, ini adalah rumus peluang suatu kejadian ya, NK per NS. Kita masuk ke contoh. Contoh pertama, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan nilai kemungkinan muncul bilangan genap. Nah, maka langkah yang pertama yang harus kalian kerjakan yaitu kalian menentukan terlebih dahulu ruang sampelnya. Nah, ruang sampel dari satu buah dadu atau sebuah dadu yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang udah kita pelajari di ruang sampel yang tadi. Maka NS-nya sama dengan 6. Nah, 6 di sini adalah anggotanya ada 6 ya. Ini ada 6. Setelah kita menentukan ruang sampel, kita tentukan munculnya bilangan genap. Oke. Kemudian bilangan genapnya ada apa aja? Dari ruang sampel ini, dari angka 1 sampai 6 ini, maka bilangan genapnya yaitu 2, 4, dan 6. Maka NK-nya sama dengan 3. Kenapa 3? Karena ada 3 anggota ya. 2, 4, 6. Nah, setelah kita dapat NS-nya dan dapat NK-nya, maka kita substitusikan ke rumus yang PK. PK sama dengan NK per NS. Nah, kita substitusikan NK-nya 3, NS-nya 6. Maka 3 per 6 ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi, peluang muncul bilangan genap adalah 1 per 2 ya, atau setengah. Ini contoh pertama. Contoh keduanya, 2 buah dadu dilempar sekali. Nah, ini pakai 2 buah dadu ya. Tentukan nilai kemungkinan muncul angka kedua mata dadu sama.
Ya, langkah pertama sama, kita tentukan ruang sampel. Ruang sampel dari 2 buah dadu dilempar yaitu 36. Nah, ini bisa dilihat di tabel yang tadi. Ketika pembahasan ruang sampel, maka NS-nya sama dengan 36. Kemudian kejadian K. Nah, kejadian K ini artinya munculnya angka kedua mata dadu sama. Oke, kedua mata dadu sama itu kan bisa 1 dan 1, bisa 2 dan 2, bisa 3 dan 3, bisa 4 dan 4, bisa 5 dan 5, bisa 6 dan 6. Maka NK-nya sama dengan 6 atau anggotanya itu ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota. Nah, setelah kita dapat NS-nya, dapat NK-nya, kita substitusikan lagi ke rumus yang tadi. PK sama dengan NK per NS, NK-nya 6, NS-nya 36. Maka 6 per 36 ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 6. Jadi peluang munculnya angka kedua mata dadu sama, yaitu 1 per 6. Ya, ini materi mengenai peluang suatu kejadian. Oke, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.